Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini adalah Scavenger Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Kajsa Ekis Ekman, seorang aktivis, penulis, dan jurnalis asal Swedia, yang saat ini menjabat sebagai pemimpin redaksi Parable Press. Kajsa telah bekerja selama bertahun-tahun meneliti obsesi Amerika Serikat terhadap perubahan rezim di Venezuela, yang menjadi topik pembahasan kita hari ini. Jadi Kajsa, selamat datang kembali. So Kajsa, welcome back. Baik, terima kasih Pascal. Senang sekali bisa kembali. Great having you back, and I would really like to pick your Senang sekali kamu kembali. Aku benar-benar ingin menggali pemikiranmu tentang semua liputan yang kamu lakukan mengenai Venezuela pada tahun 2019, saat operasi perubahan rezim pertama Trump, dan secara umum. Bagaimana kamu akan menggambarkan situasi saat ini terkait posisi AS terhadap Venezuela, dengan kapal perangnya berlabuh di depannya, dan menembaki orang-orang, menewaskan warga sipil di lepas pantai Venezuela. Ya, saya rasa hadiah Nobel perdamaian itu cukup berguna ya. Untuk AS maksud saya. Ini seperti kamu tahu hal terbaik yang bisa terjadi. Maksud saya, bayangkan kalau mereka memberikannya kepada Trump, pasti akan ada protes di mana-mana. Tapi sekarang mereka memberikannya kepada orang yang ingin dia tempatkan berkuasa di Venezuela, yaitu seorang politisi dari partai sayap kanan ekstrem, Maria Corina Machado, yang tidak bisa berkuasa sendiri. Tidak bisa, selama puluhan tahun. Tidak bisa memenangkan pemilihan, tidak bisa menyatukan oposisi, bahkan tidak bisa melakukan kemiliteran di Giroda sendiri. Absolusi seperti asing. Jadi, dia harus meminta AS untuk turun tangan dan menempatkannya berkuasa. Kamu bisa benar-benar melihat bahwa ketika menyangkut Amerika Latin, ketika ada politisi yang minta AS untuk turun tangan dan membantu mereka merebut kekuasaan, ini bukanlah pilihan yang populer. Ini bukan kandidat yang diinginkan rakyat. Maksudku, jika kamu harus meminta bantuan AS, dalam kasus ini, dia sangat ekstrem, dapat dicenderungkan Netanyahu menghadap ke Venezuela, dan diminta untuk turun tangan melakukan perubahan rezim di Venezuela. Ya, itu memang cukup konyol. Tapi, kisah yang kita lihat sekarang sebenarnya hanyalah puncak gunung es, bukan? Dari semua hal yang terjadi sebelumnya. Bisakah Anda memberikan penilaian Anda tentang, katakanlah, pemilihan umum yang paling baru? Maksud saya, Tuan Maduro memenangkan pemilihan terakhir, menurut otoritas Venezuela sendiri, tetapi Amerika Serikat tidak mengakuinya. Mereka sudah sangat jelas. Kami tidak mengakui Maduro sebagai presiden karena pemilihannya curang. Karena saja, Amerika Serikat tahu hasil sebenarnya dari pemilihan di Venezuela jauh lebih baik daripada penduduk setempat. Bisakah Anda menjelaskan sedikit konteksnya? Ya, jadi pada dasarnya sejak Venezuela menasionalisasi cadangan minyaknya, maksud saya pikir itu hal utama di sini ketika membicarakan Venezuela. Dengan negara-negara lain di Amerika Latin seperti Kuba misalnya, AS jelas juga ingin mengubah pemerintahan di sana, tetapi dengan alasan yang berbeda. Ini bukan soal sumber daya, ini lebih tentang perlawanan terhadap imperialisme AS yang diwakili oleh Kuba. Ketika berbicara tentang Venezuela, semua yang bermuara bertuan bisa memiliki AS di sana di Amerika Serikat. Kebijakan AS terbicara Venezuela by my pensan ngayokan minyak dan POMS. Has to do with two different oil firms, and one is Exxon and one is Chevron. So ExxonMobil. Satu adalah Exxon dan satu lagi adalah Chevron. ExxonMobil ingin mengubah pemerintahan sekarang. Chevron di sisi lain menginginkan dialog. Jadi, dua pendekatan yang kita lihat dari pemerintahan AS pada dasarnya bermuara pada perbedaan antara dua perusahaan ini dan pandangan mereka terhadap Venezuela. Exxon memiliki kebijakan yang sangat militan terhadap Venezuela, mendanai lembaga think tank di seluruh AS untuk mendorong perubahan rezim dan menjatuhkan sanksi berat terhadap negara itu. Dan kebijakan ini terbukti berhasil. Jika kita melihat kondisi Venezuela saat ini, dengan semua migrasi yang terjadi, pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sanksi dari pemerintah AS. And then on the other hand, you have Chevron,
Dan kemudian di sisi lain ada Chevron, yang lebih memilih dialog dan yang menurut beberapa orang mendanai lembaga think tank miliknya sendiri. Jadi seperti yang kamu tahu, Amerika Serikat bersikap sangat keras terhadap Venezuela hingga perang Ukraina terjadi. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada semua negara yang memiliki minyak. Mereka tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada Rusia, Iran, Venezuela, semua negara itu secara bersamaan. Jadi mereka kan beberapa sanksi yang mereka miliki terhadap Venezuela pada tahun 2023. Dan sekarang, tampaknya dengan kembalinya Marco Rubio, dia bertekad untuk beralih fokus ke Amerika Latin dan mendorong perubahan rezim dimanapun dia bisa itu. Latin America and regime change anywhere he can get. Tapi menurutmu, apakah Joe Biden yang menghentikan seluruh hal ini? Atau, seperti yang kamu katakan, karena kebutuhan untuk memiliki setidaknya sedikit lebih banyak sumber daya minyak yang tersedia secara global? Karena intinya juga soal harga. Kamu tentu tidak ingin harga turun terlalu banyak. Tapi di sisi lain, minyak Venezuela dikenai sanksi, bukan? Maksudku, mereka tidak bisa mengekspor banyak dari produksi mereka. Atau bisa? Nah, itu yang mudah dilakukan pada tahun 2023. Maksud saya yang masih dikenai sanksi adalah para pejabat pemerintah. Misalnya, AS menetapkan harga untuk kepala Maduro. Seperti jika kamu menangkapnya dan menyerahkannya kepada AS. Mereka terus menaikkan jumlahnya sepanjang waktu. Sekarang jumlahnya mencapai jutaan dolar yang konyol jika kamu menyerahkannya. Dan saya pikir yang mereka coba lakukan sekarang adalah berpura-pura seolah semuanya berkaitan dengan narkoba, bukan? Karena yang kita lihat adalah setiap kali Venezuela mengadakan pemilu, AS menganggap itu sebagai alasan untuk ikut campur. Jadi setelah pemilu tahun 2018, mereka mencoba dengan urusan Guaido pada tahun 2019, bukan? Mereka menggunakan semacam celah dalam konstitusi Venezuela yang menyatakan bahwa jika seorang presiden tidak mampu memerintah, dan itu jelas berarti dia sakit, terbaring di ranjang kematian, atau benar-benar kehilangan akal sehatnya, maka juru bicara Majelis Nasional dapat mengambil alih dan memerintah untuk jangka waktu tertentu sampai pemilihan umum diadakan kembali. Jadi Amerika Serikat memanfaatkan hal itu pada saat itu untuk menyebut juru bicara Majelis Nasional yang merupakan seseorang bernama Guaido, sosok yang sebelumnya tidak dikenal siapapun. Maksud saya pergi ke Venezuela waktu itu, Mas, pada tahun 2011, dan saya bertanya kepada orang-orang, apakah kalian mendengar tentang Guaido? Dan banyak nidu tewakas. Satu-satunya hal, ini lucu sekali, mereka bilang satu-satunya hal yang kami tahu tentang orang ini adalah bahwa dia bersembunyi di salah satu gua rimba, yaitu bentuk protes sayap kanan. Ketika kalangan atas turun ke jalan dan melakukan demonstrasi. Nah, kalangan atas pertama-tama jumlahnya tidak banyak. Kedua, mereka tidak punya banyak waktu. Ketiga, mereka agak malas. Jadi mereka sering membayar orang lain untuk turun ke jalan dan berunjuk rasa bagi mereka. Benar. Jadi mereka mengadakan gua rimba ini, yang pada dasarnya seperti kerusuhan sayap kanan, protes di mana orang merusak barang, dan mereka berharap pemerintah akan memanggil militer supaya bisa berbatayan. Pembantaian Amerika Serikat, tolong kami. Jadi, mereka mencoba melakukan itu sepanjang waktu. Guaido menjadi terkenal karena dia menurunkan celananya dalam salah satu protes itu. Itu satu-satunya hal yang diketahui orang-orang di sana tentang dirinya. Lalu tiba-tiba saja AS menamainya sebagai Presiden Venezuela. Mereka mencoba memanfaatkan celah itu. Akibatnya pada dasarnya menyerahkan semua sumber daya milik Venezuela kepadanya. Bahkan Bank of England, tempat Venezuela menyimpan banyak emas, menolak memberikan emas itu atau akses terhadapnya kepada pemerintah Venezuela. Rupanya bagi AS dan Uni Eropa, Guaido kini dianggap sebagai pemerintah Venezuela secara praktis. Namun semua itu tidak berhasil karena Guaido lebih tertarik berkeliling, tampil di sampul majalah bersama istrinya, dan bergaul dengan orang-orang yang tidak serius, yang pada dasarnya hanya menghamburkan semua uang yang diberikan kepadanya.
So basically the whole Jadi pada dasarnya, seluruh oposisi sayap kanan di Venezuela berbalik menentangnya dan mulai membencinya. Jadi itu tidak berhasil. Sekarang mereka mencoba lagi dengan Maria Corina Machado untuk pemilihan kali ini, yang juga tidak berjalan dengan baik. Dia tidak bisa mencalonkan diri. Jadi mereka punya orang lain, seorang pengacara, yang akan tampil menggantikannya. Menurut saya, itu agak tergesa-gesa dan tidak terlalu berakar di kalangan masyarakat Venezuela. Lalu dia meninggalkan negara itu. Jadi ini membuat AS berada dalam posisi seperti, oke, sekarang kita harus bagaimana? Apakah kita menormalkan saja atau mencoba cara lain? Dan disinilah mereka menemukan alasan soal narkoba. Jadi sekarang yang mereka lakukan adalah mengebom kapal nelayan dari Kolombia, Trinidad dan Tobago, Venezuela, dan siapapun yang kebetulan berada di perairan itu. Venezuela and anybody who happens to be in the waters. So this is basically setting Jadi, ini pada dasarnya adalah menyiapkan embargo militer tanpa benar-benar menyebutnya embargo. Intinya, hanya memastikan tidak ada kapal yang mendekati pantai Venezuela. Itulah strategi dasarnya di sini, bukan? Memberikan tekanan militer di sepanjang garis pantai tanpa sampai sejauh menyatakannya sebagai zona embargo. a declared embargo zone. Yeah, I mean, I think that this. Ya, maksud saya alasan tentang narkoba ini pasti yang paling buruk yang bisa mereka buat. Saya tidak tahu apakah ada orang di dunia yang mempercayainya, karena pertama-tama kita semua tahu bahwa Venezuela bukanlah pengekspor narkoba utama di Amerika Latin. Maksud saya kita semua tahu bahwa itu adalah Kolombia. Dan maksud saya, itu bahkan tidak memperhitungkan fentanyl, yang merupakan masalah terbesar di Amerika Serikat. Fentanyl bahkan bukan berasal dari Amerika Selatan. Maksud saya, sebagian besar masuk melalui Meksiko. Ya, dari Tiongkok lewat Meksiko dan tercampur entah dengan apa. Jadi, maksud saya, kalau memang begitu keadaannya, kalau mereka benar-benar khawatir seperti ya Tuhan narkoba masuk ke negara ini, maka yang akan mereka lakukan adalah apa yang dilakukan negara normal manapun. Menunggu sampai kapal-kapal itu benar-benar tiba, memeriksanya, menyita apapun yang ada di dalamnya, dan mengadili orang-orangnya atas tuduhan penyelundupan narkoba di pengadilan. Tapi yang mereka lakukan justru mengebom nelayan biasa dan menghancurkan apa yang disebut sebagai barang bukti. Karena maksud saya kalau kamu benar-benar mengira itu narkoba, apa kamu benar-benar akan mengebomnya dan menghancurkan buktinya? Kau tahu, aku tidak pakai mempercayai hal ini dan itu benar-benar mengerikan. Aku baru saja menonton wawancara dengan keluarga nelayan dari Trinidad yang dibom kemarin, dan keluarganya berkata dia hanya seorang nelayan miskin. Mengapa mereka membunuh orang seperti ini? Aku tidak tahu mengapa tidak ada kemarahan internasional terhadap pembunuhan di luar hukum terhadap nelayan di yang perairan yang bahkan milik mereka. In a water where you don't even belong? Maksud saya, ini adalah salah satu dari sedikit kasus di mana Amerika Serikat diseret ke hadapan Dewan Keamanan. Saya pikir itu karena Rusia atau Tiongkok, atau mungkin keduanya, benar-benar mengatakan kita perlu membahas ini. Tapi tentu saja, tidak ada hasilnya. Karena Dewan Keamanan, ya, Amerika Serikat memveto hampir semua hal. Meski begitu, setidaknya mereka berhasil memaksa terjadinya pembahasan itu. Selain itu, saat ini kita masih berjuang menghadapi situasi umum di sisi lain. Jadi, yang ini masih terlihat relatif ringan, bukan? Meskipun tetap mengerikan. Tapi pertanyaan yang ada di benak semua orang adalah, apakah semua peningkatan ketegangan ini mengarah pada perang, pada perubahan rezim, dengan cara pemenggalan kepemimpinan, seperti bagaimana mereka pada dasarnya melenyapkan segala bentuk kepemimpinan politik di Asia Barat di sekitar Israel. Maverick is ketenankan yu dupuno. Pedadserer, punauth deswiepoeth. Where do you think this is going? Ya, siapa efek tapayo? Tapi ang pepambatak o serial bill NSO saja memberi wewenang upsedak kebayai siwayai ambil di pangan Venezuela. Apa yang itu bagimu? Apa yang itu berbefesa tu pisugula panga, seperti semab natin CIA?
No, it's not the military, it's the CIA. Bukan militer, tapi CIA. Maksud saya mereka tidak mengirim pasukan, mereka mengirim CIA. Jadi siapa yang tahu apa yang bisa mereka lakukan di sana? Tapi tentu saja ya, mereka bisa saja membunuh orang. Ya. Kamu tahu, saya pikir kebijakan AS tentang cara mengganti rezim di Amerika Latin cukup berbeda dari di Timur Tengah. Di Timur Tengah jauh lebih brutal, mereka bisa membombardir habis-habisan sebuah negara seperti yang mereka lakukan sekarang di Palestina. Maksud saya hadapi saja banyak. Harusnya mereka tidak ingin melakukan hal itu di Amerika Latin. Karena sih lain. Really want to do that in Latin America, I think for a number of reasons, and the main one being that there's so many Latinos living. Alasan utamanya adalah karena ada begitu banyak orang Latino yang tinggal di AS. Maksud saya, kamu bisa saja membombardir habis-habisan sebuah negara di Timur Tengah, dan itu tidak akan terlalu memengaruhi cara orang memilih di AS. Tapi saya pikir, dan ini hanya teori saya, mereka tidak ingin berdebat dengan semua pemilih Latino tentang mengapa negara mereka dibom hingga hancur lebur. Saya rasa yang mereka inginkan adalah perubahan rezim yang cepat dan dengan kerusakan seminimal mungkin. Bom biasanya mereka simpan untuk Timur Tengah, Timur Jauh, dan tempat-tempat seperti itu. Tapi dengan Trump, siapa yang tahu? Dia bisa melakukan apa saja. Dan orang bernama Marco Rubio ini, sepertinya dia ingin meninggalkan jejak dalam sejarah Amerika Latin. Benar. Apakah kamu sudah melihat ini akan terjadi? Apakah ada sesuatu, mungkin bukan hanya di pemerintahan Trump, tetapi dalam pendekatan umum Amerika Serikat, yang membuatmu berpikir bahwa ketika upaya perubahan rezim terakhir pada tahun 2019 gagal, mereka belum menyerah? Karena pada tahun 2023, beberapa sanksi dicabut, bukan? Jadi itu memberi secercah harapan bagi Venezuela. Mungkin AS akhirnya mulai melepaskan obsesinya, dan pemerintah Venezuela sudah lama memberi sinyal bahwa mereka sebenarnya ingin kamu tahu, berdialog dan melakukan kerjasama, tetapi tanpa meninggalkan masa lalu Bolivarian mereka. Bukan? Begitulah cara mereka memposisikan diri. Begitulah cara Maduro membingkai segalanya. Apakah pada saat itu ada harapan, atau kamu pikir tidak, ini akan terus berlanjut? Ya, maksud saya, itu bukan hanya terjadi pada tahun 2019. Mereka sudah mencoba membuat berbagai upaya kecil. Pada tahun 2019, kamu tahu, mereka punya acara konser yang akan diadakan di Kukuta, semacam konser kemanusiaan. Mereka membawa berbagai musisi, nama-nama besar yang akan tampil di sana. Mereka berencana membagikan semua bantuan kemanusiaan itu karena mereka mengakan Venezuela sedang menderita krisis kemanusiaan yang parah. Orang-orang kelaparan, bukan? Jadi ketika saya pergi ke sana pada tahun 2019, saya sebenarnya tidak tahu harus percaya apa. Saya berpikir bagaimana kalau memang begitu? Bagaimana kalau saya sampai di sana dan benar-benar melihat orang-orang tergeletak di jalan karena kelaparan? Tapi saya sama sekali tidak menemukan hal itu. Maksud saya, orang-orang baik-baik saja. Pola makan di sana benar-benar buruk. Tapi kamu tahu, masalah utamanya adalah inflasi. Inflasi yang merajalela. Meski begitu, itu bukanlah krisis kemanusiaan seperti yang mereka katakan, di mana orang-orang kelaparan. Sekarang, kegagalan besar. Seperti yang saya katakan, Guaido dan sekutunya pada dasarnya uangnya untuk kasino, atau pelacur, macam itu. Lalu mereka punya rencana untuk menyewa perusahaan swasta dan pembunuh bayaran Kolombia agar datang dengan perahu ke pantai Venezuela dari Kolombia. Dari sana mereka seharusnya naik kendaraan mencapai ibu kota dan pada dasarnya menggulingkan Maduro. Itu tidak berhasil. Dan maksud saya ini agak lucu, kalau kamu lihat orang-orang yang dikontrak AS di negara-negara Amerika Latin manapun untuk melakukan kudeta bagi mereka, orang-orang ini sangat sering adalah penipu. Kau tahu, lihat saja sejarah Kuba. Jika kamu melihat orang-orang yang dikontrak oleh AS di sana, banyak dari mereka hanyalah penipu yang mengambil uang AS. Dan kamu tahu mereka sebenarnya tidak peduli. Jadi orang-orang ini ketika mereka berada di kapal men-tweet Donald Trump seperti kami di sini, kami datang, kami akan melakukan kudeta. Tentu saja ketika mereka sampai di pelabuhan, polisi Venezuela sudah menunggu mereka.
Jadi itu tidak berhasil. Lalu mereka mencoba sesuatu dengan beberapa tokoh oposisi seperti Capriles dan lainnya mengatakan bahwa mereka akan membebaskan negara itu, bahwa mereka akan membuat banyak personel militer membelot. Itu juga tidak berhasil. Aku rasa mereka hanya mendapatkan 5 orang. Jadi mereka sudah mencoba selama ini. Mereka memang belum terlalu berhasil. Dan menurut saya itulah masalah yang dihadapi AS di seluruh Amerika Latin. Karena mereka tidak bisa menemukan cukup banyak orang di negara-negara tersebut yang benar-benar bisa memimpin perubahan itu. Jadi mereka terjebak antara tidak ingin mengebom seperti yang mereka lakukan di Timur Tengah, tidak ingin benar-benar menginvasi, menurunkan pasukan dan membuat kekacauan, dan juga tidak memiliki orang di dalam negeri yang bisa melakukannya untuk mereka. Jadi saya pikir itulah dilema mereka. Dan yang membuat saya khawatir sekarang adalah bagaimana jika Trump benar-benar berpikir, karena tahu tidak apa yang saya pikirkan ketika dia membongkar USAID. Saya berpikir dia sudah tidak peduli lagi dengan penampilan yang terlihat baik. Kamu mengerti maksud saya? Ia tidak berusaha meraise the relevance. Niv hag breaks amit tranger. Ya, tepat sekali. Maksudku tidak peduli jika kamu memiliki citra semacam revolusi warna, di mana melihat semua orang secara para mahasiswa berdemonstrasi seperti kami ingin demokrasi. Dan pada dasarnya, semua itu telah dibiayai. Sekarang dia tidak akan membayar mereka lagi. Jadi dia tidak peduli. Dan itu membuatku khawatir. Ya, maksud saya tampaknya dia tidak. Jelas bahwa dia memiliki pendekatan yang sangat agresif, bukan? Dan dia berpikir bahwa bersikap agresif adalah hal yang baik. Mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang adalah hal yang baik. Menempatkan Angkatan Laut di depan Venezuela dan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya adalah hal yang baik. Karena perdamaian melalui kekuatan, bukan? Maksud saya, dia sendiri yang mengatakan begitu. Retorika yang cukup jelas. Dan di saat yang semi, dia tampak, ya saya punya pertanyaan ini, sebenarnya dia berusahain teman Nobel perdamaian. Dia berkata, saya menginginkannya. Dan Netanyahu benar-benar menominasikannya untuk itu, bukan? Jadi dia adalah seorang calon, namanya diajukan. Tapi kemudian penghargaan itu diberikan kepada seorang wanita. Dan saya memiliki dua narasi yang saling bertentangan. Yang pertama adalah bahwa Komite Nobel Perdamaian hanyalah kaki tangan Amerika Serikat yang mengajukan pemimpin yang ditunjuk untuk perubahan rezim. Yang kedua adalah bahwa Komite Nobel Perdamaian melakukan sesuatu yang sangat cerdas, seperti tidak memberikannya kepadanya, tetapi memberikannya kepada seseorang yang pesannya tidak bisa dia sangkal karena alasan lain. Bagaimana kamu menafsirkan hal itu? How did you interpret that? Ya, kalau kamu lihat siapa yang mendorong agar dia mendapat hadiah Nobel Perdamaian, maksudku itu Marco Rubio. Dia terus-menerus mengirim surat ke Komite Hadiah Nobel Perdamaian seperti kalian harus memberikannya padanya. Kalian harus memberikannya padanya. Jadi, kenapa dia melakukan itu ketika presidennya sendiri menginginkan hadiah itu? Kenapa dia tidak bilang, beri itu pada Trump? Atau beri itu padaku? Kenapa dia terus mengirim surat demi surat yang mengatakan beri itu pada Maria Corina Machado? Jadi perintah itu, apakah pemerintahan Trump tahu bahwa tidak mungkin Trump akan mendapatkannya? Atau bahwa sebenarnya itu akan merugikan mereka kalau dia mendapatkannya? Benar. Kau tahu, mungkin yang sebenarnya mereka harapkan adalah agar dia yang mendapatkannya. Dan dia begitu ramah tentang hal itu. Seperti ketika dia mendapatkannya, dia berkata, ya, tapi tahu tidak, ini berkat Donald Trump yang selalu mendukung kami. Rasanya hampir seperti dia memberikannya kembali kepadanya. Jadi kamu masih punya semacam kedok ini, kan? Kamu masih punya semacam kemanusiaan yang malas, operasi perubahan rezim yang malas, sangat transparan,
sementara didukung dengan kekuatan militer yang besar. Itu sangat jelas. Aku tidak begitu paham permainannya selain mempersiapkan intervensi militer yang lebih nyata lagi. Tapi seperti yang kamu bilang, menurunkan pasukan ke lapangan, bahkan upaya semacam CIA, semacam teluk babi, tidak mungkin. Ya, mereka mungkin serius with it. And so Egg with bore, kan? Yeah. They can't be serious about that. I mean, they can't be that dumb, can they? I mean, they've been done so many times in the past. Maksud saya, mereka sudah melakukannya berkali-kali di masa lalu, tapi kadang-kadang menjadi bodoh itu justru berarti pintar. Maksud saya, kamu tidak pernah tahu apa yang bisa kamu pertaruhkan. Maksud saya, kamu mencoba, kamu gagal. Lalu kenapa kan? Saya hanya berpikir bahwa ketika menyangkut hadiah perdamaian, kamu bisa melihat bahwa Eropa dan AS memiliki peran yang berbeda saat ini dalam imperialisme. AS adalah pihak yang berperang atau membayar para pengobar perang. Sedangkan like explaining why this is good, right? So you see that the peace prize coming. Jadi Anda lihat bahwa hadiah perdamaian itu berasal dari Eropa. Dan juga jangan lupa bahwa tahun lalu dia menerima hadiah Sakharov dari Uni Eropa, diberikan oleh kelompok politik sayap kanan, EPP dari Parlemen Eropa, yang berhaluan tengah kanan. Anda tahu semua partai konservatif itu yang memberinya hadiah Sakharov tersebut. Jadi Anda lihat bahwa Eropa terlibat dalam upaya, seperti yang Anda katakan, mempercantik sesuatu yang buruk. Eropa terlibat dalam menjelaskan mengapa semua perang genosida dan kudeta militer yang mengerikan itu sebenarnya dianggap baik dan konon berkaitan dengan demokrasi serta hak asasi manusia. Jadi mungkin itulah peran kita dalam keseluruhan hal ini. You see, so maybe that's like our role in the whole thing. Right. I mean, at this point, Europe. Benar-benar, maksud saya, pada titik ini, Eropa hanyalah sebuah lampiran, satelit resmi. Saya pikir Eropa saat ini lebih berada di bawah pengaruh Amerika Serikat daripada Polandia pernah berada di bawah Uni Soviet. Maksud saya ini cukup menyedihkan, tapi tetap menjalankan perannya. Namun pertanyaannya kemudian adalah, apakah perlu sampai pada intervensi militer di Venezuela atau bisa dilakukan pada tingkat yang lebih rendah? Apakah Anda punya indikasi bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi yang mungkin belum kita lihat? Mungkin Anda tahu seorang jenderal pembangkang, semacam Pinochet II di Venezuela. Apakah ada seseorang di dalam Venezuela yang mungkin bisa berperan sebagai batu loncatan untuk menyingkirkan Maduro tanpa intervensi militer atau campur tangan eksternal AS? The sort of US external intervention. So I think that's where Venezuela. Jadi saya pikir disitulah Venezuela belajar dari kudeta di Chili dan apa yang terjadi pada Allende. Dan saya rasa jika kita melihat perkembangan di Amerika Latin, kita harus memahami apa arti pembunuhan Allende dan kudeta militer yang omong-omong didalangi oleh Kissinger. Orang lain yang juga mendapat hadiah Nobel Perdamaian. Anda tahu dia pernah membanggakan diri. Ini berasal dari dokumen menarik yang muncul beberapa tahun lalu bahwa Kissinger berkata, kami yang berada di balik ini, kami melihat karena mereka yang seperti melihat bahaya. Mereka melihat ketika Allende naik ke tampuk kekuasaan dan berkata, lihat, di sini kita punya pemerintahan yang tidak bisa begitu saja dijelaskan sebagai pemerintahan komunis. Pemerintahan ini berkuasa melalui pemilihan umum, lebih bersifat sosial demokrat, bukan? Tapi pemerintahan ini benar-benar bisa mengubah keadaan di kawasan. Jadi pada dasarnya kita harus menyingkirkan mereka. Dan pelajaran pahit yang dipetik di Amerika Latin adalah bahwa kamu harus memiliki kendali atas militer. Kamu tidak bisa hanya berkuasa dan bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Tahu? Karena bukan hanya kamu yang akan terbunuh, tapi rakyatmu juga akan menderita. Terutama di Argentina. Yang terjadi di sana adalah 30.000 orang menghilang, dilempar hidup-hidup dari pesawat ke laut, dan tak pernah ditemukan lagi. Kamu tidak bisa memahami apa yang terjadi di Amerika Latin tanpa memahami apa yang telah mereka pelajari dari tahun-tahun itu. Jadi jika kamu melihat apa yang disebut gelombang merah muda atau apapun yang muncul pada awal 2000-an, Amerika Latin memiliki pemerintahan sayap kiri di mana-mana.
Dan ada dua jalur yang berbeda. Satu kelompok hanya mengambil alih kekuasaan dan melanjutkan dengan apa yang disebut demokrasi liberal. Mereka tidak mengambil alih kendali militer, sistem peradilan, universitas, atau media. Mereka membiarkan semuanya seperti sedia kala. Dan semua pemerintahan ini, baik melalui perang hukum, perang bersenjata, atau kudeta militer seperti di Bolivia misalnya, digulingkan dengan satu cara atau lainnya. Were ousted one way or the other. Why did Venezuela stay, for example? Mengapa Venezuela tetap bertahan? Misalnya, mengapa Nicaragua tetap bertahan? Karena mereka belajar dari pelajaran Chili. Kamu harus mengendalikan tentaranya. Benar. Jadi ini telah menjadi hal nomor satu bagi Chavez dan kemudian bagi Maduro. Kamu harus memiliki tentara yang loyal. Maksud saya, ini sudah sampai pada titik di mana saya ingat ketika saya berada di sana, orang-orang mengeluh bahwa para pemimpin militer diberi jabatan yang sama sekali tidak mereka kuasai, seperti bekas Hotel Hilton yang dinasionalisasi, dan seorang perwira militer ditunjuk sebagai penanggung jawab, padahal jelas tidak tahu apa-apa tentang mengelola hotel. Dan mereka berkata, ya, beginilah yang kami dapatkan. Tapi di sisi lain, inilah harga yang harus dibayar untuk menjaga kedekatan dengan militer. Benar-benar. Jadi pemerintah sangat memahami bahwa ia perlu menjaga agar militer tetap tercukupi dan puas, termasuk dengan menempatkan orang-orang di organisasi swasta atau semi-swasta. Dalam bahasa Jepang, hal ini bahkan memiliki nama, disebut amakudari, yang berarti turun dari surga. Ya. Ya, turun dari surga, diberikan dari atas kan, lalu ditempatkan di posisi yang nyaman. Itu sering terjadi di sini, karena sektor publik dan swasta seringkali sangat bisa saling bertukar. Tapi itu adalah cara untuk menciptakan loyalitas kan, loyalitas ke atas, dan sebenarnya juga struktur sosial. Jadi kamu bilang, di Venezuela, kita punya sesuatu seperti itu, dengan militer yang amakudar ke dalam ekonomi swasta, sehingga memberhadap sesuatu things nojun. Saya pikir yang mereka pelajari adalah bahwa berapapun harga yang harus dibayar, kamu harus menjaga agar militer tetap dekat denganmu. Karena jika kamu menjaga militer tetap dekat, tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan pijakan di sana dan mencoba mempersiapkan sesuatu. Jadi bagaimana mereka bisa melakukannya jika mereka tidak menggunakan bagian dari militer Venezuela? Mereka harus benar-benar masuk, baik dengan bom atau pasukan di darat. Saya tidak melihat bagaimana dapat saya melakukan bukannya dengan masih tes, ya, seperti yang katakan, seberapa bodoh mereka bisa bertindak. And I mean, I think, yeah, like you're saying, how stupid can they get? Like, I remember when I was there in 2019 and Saya ingat ketika saya berada di sana pada tahun 2019, dan saat itu ada ancaman invasi. Kamu tahu, ketika sebuah negara, seperti saya pikir hal yang sama terjadi dengan Iran juga, ketika Israel menyerang, setiap kali kamu akan diserang oleh musuh, atau musuh sedang menyerang atau mengebommu, kamu cenderung bersatu di belakang pemimpinmu, bukan? Jadi, kritik apapun yang mungkin dimiliki orang terhadap Maduro menjadi seperti, ya, tapi kita tidak akan membicarakan itu sekarang. Saya menghadiri semua pertemuan di mana orang-orang biasa memobilisasi diri melawan invasi. Mereka tidak memiliki senjata, tetapi mereka berkata, kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk melindungi negara ini. Maksudnya, kami tidak ingin AS melakukan invasi. Jika ada satu perasaan yang sangat kuat di Amerika Latin, itu adalah bahwa kami tidak ingin AS melakukan invasi. Benar kan? Karena itu tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik sama sekali. Jadi maksud saya, jika yang mereka inginkan adalah agar rakyat bangkit melawan Maduro, apa yang sebenarnya mereka capai dengan melakukan ini justru kebalikannya. Dan mereka juga membuat semua orang di kawasan ini membenci mereka. Seperti kamu tahu, Presiden Trinidad dan Tobago sebelumnya mengatakan, ya kalian bisa saja menyingkirkan semua pengedar narkoba di kawasan ini, kami tidak peduli, silakan bunuh mereka. Ya, tapi sekarang kau adalah orang-orang dari negaramu sendiri. Jadi sekarang mereka harus, maksud saya, Amerika Serikat sekali lagi menunjukkan dirinya sebagai pengganggu di seluruh kawasan, bukan? Dan ini jelas tidak akan diterima dengan baik.
Kita sudah melihat reaksi balik dari Kolombia. Yang, kalau saya jadi Kolombia, saya akan sangat khawatir bahwa saya akan menjadi target berikutnya. Bukan. Karena siapa nama presidennya? Dia telah membuat cukup menjadi musuh. Gustavo Petro. Jadi, Asia Anggrim Tingnis Chapter Mall versi 2.0 ya. Implementing its Monroe Doctrine 2.0 now, huh? Yeah, well, I just hope that they fail. Ya, saya hanya berharap mereka gagal. Kamu tahu, saya benar-benar berharap mereka gagal. Saya merasa cemas setiap kali, karena begini, kadang-kadang ketika saya memberi kuliah di sini di Swedia, saya bilang, nah, kamu tahu Amerika Serikat akan berperang atau menginvasi suatu negara ketika tabloid kami mulai menulis bahwa presiden negara itu punya istana mewah, kan? Karena setiap kali, saya tidak tahu apakah itu juga terjadi di negaramu, tapi setiap kali tertulis, Gaddafi punya istana mewah, dan biasanya sebelumnya disebut istana mewah rahasia. Kamu tahu, oke, mereka akan segera menginvasi negara itu. Maksud saya, kamu bisa saja mengumpulkan halaman depan dari Irak, istana mewah Saddam Hussein, istana mewah Assad, dan kemudian tentang perang dengan Ukraina, yang muncul adalah istana mewah rahasia Putin. Aku menolak waktu Stan membuat istuember Peskovich, dan I know menandung Grifta. Inilah Stan Mogya, inilah presidennya. Awilah, setiap presiden punya Stan Highland. Ya, tentu saja. Tidak, kamu tidak pernah mendengar tentang istana mewah para pemimpin Arab Saudi, tapi aku yakin mereka punya banyak. Kamu tahu. Dan ini adalah cara untuk meyakinkan orang, cara yang agak vulgar dan sepele, untuk meyakinkan masyarakat Swedia yang mencintai kesetaraan dan membenci orang yang hidup dalam kemewahan, bahwa tentu saja pemimpinnya adalah orang yang sangat buruk dan pantas mati atau digulingkan. Benar? Karena dia punya istana mewah. Benar. Jadi, sekarang lalu, sekarang Maduro bahwa saya akan invasi. Tapi aku rasa tidak begitu, karena aku belum melihat ada artikel tentang istana mewahnya. Kita memang melihat hal itu pada tahun 2019 dengan, kamu tahu, istrinya, dan mereka bilang istrinya sangat kaya. Sekarang, dengan hadiah Nobel Perdamaian, aku berkata, ya ampun ini dia. Karena tiba-tiba media dipenuhi dengan artikel tentang betapa mengerikannya kediktatoran di Venezuela, betapa hebatnya Maria Corina Machado sebagai perempuan dan feminis. Feminis, kenapa? Dan perjuangnya yang berani melawan tirani paksaan. Kita pikir, oke, mereka dapat momennya. Sekarang aku takut. So I think, okay, they got it. Now I'm scared. It's just, at this point. Maksud saya, kamu tahu, pada titik ini, semuanya semakin lama, semakin transparan. Setidaknya bagi saya benar-benar bertanya-tanya, berapa lama hal ini masih bisa berhasil dengan masyarakat lokal kita. Karena mereka terus-menerus melakukan hal yang sama, membangun sosok-sosok badut yang secara konyol diangkat menjadi pemimpin hak asasi manusia. Hal yang sama terjadi dengan Navalny dan istrinya, serta dengan pemimpin yang katanya dari Belarus, perempuan itu. Yuwair Tuing-Tulangia. Menganggap tampil 4, dapat berhasil din mili. Meskipun orang bang-bang aggregate mesin tinggi, it's a thamar kabar sitra gerakan bis citra gad bisa bebasan atau apapun itu. Aneh kan? It's bizarre, isn't it? Yeah, but I think Ya, tapi kamu tahu, menurut saya, kita juga harus melihat fakta bahwa ada pemain baru di kancah ini, yaitu kelompok sayap kanan ekstrem Eropa. Mereka mulai terlibat dalam hal ini. Dan saya bertanya-tanya, apakah mereka dibayar oleh lobi AS atau oleh orang Kuba dan Venezuela yang diasingkan di Miami? Karena apa yang kita lihat di sini, misalnya saya juga berada di Kuba 2 minggu lalu, dan itu adalah negara lain yang sedang benar-benar dicekik oleh AS saat ini. Maksud saya, benar-benar dicekik. Mereka telah dikenai sanksi. Ini adalah sanksi terpanjang dalam saya rasa sejarah umat manusia. Ya, lebih dari 65 tahun sanksi. Saya tidak tahu ada negara lain yang dikenai sanksi selama itu. Tapi sekali lagi, kamu tahu, ada sanksi dan ada sanksi. Setiap negara yang diblokade selalu punya cara untuk mendapatkan sesuatu. Jadi itu memang sudah selalu terjadi. Dan Kuba dulu punya, kamu tahu, seorang teman kuat di Uni Soviet dan sebagainya.
Sekarang yang terjadi adalah blokade yang diterapkan, kamu tahu, sampai ke tingkat paling detail. Jadi jika suatu produk memiliki lebih dari 10% komponen asal AS, produk itu tidak bisa dijual ke Kuba, dan sebaliknya. Selain itu, Undang-Undang Helms-Burton juga menetapkan bahwa jika sebuah perusahaan memiliki cabang di AS, maka perusahaan itu tidak boleh berbisnis dengan Kuba. Benar? Bahkan bisa digugat di pengadilan AS. Itulah sebabnya ketika Pruswedia Ericsson berencana pergi ke sana dan memasang internet pada masa itu, pengadilan AS mengatakan kepada mereka, kalian harus menghentikan semua operasi di AS, atau kami akan mengenakan denda besar kepada kalian. Jadi tentu saja Ericsson mundur. Kuba tidak mendapatkan internet, dan apa yang terjadi? Semua lembaga pemikir di AS mengatakan bahwa rezim Castro melarang internet di Kuba, membuat seluruh dunia percaya bahwa kepemimpinan Kuba tidak mengizinkan warganya untuk mendapatkan akses. Lalu yang terjadi adalah Venezuela turun tangan setelah Chavez berkuasa dan memasang kabel serat optik bawah laut sehingga Kuba akhirnya memiliki internet. Sekarang ada Wi-Fi di mana-mana dan berfungsi. Tapi apa yang dilakukan AS sekarang? Mereka membeli semua perusahaan listrik dari Italia, Prancis, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang membangun sistem kelistrikan Kuba. Jadi ketika mereka membeli semua perusahaan itu, Kuba tidak bisa mendapatkan suku cadang atau penasihat teknis. Itulah sebabnya terjadi banyak pemadaman listrik. Dan lagi, lembaga-lembaga pemikir mereka berusaha meyakinkan semua orang, oh, itu rezimnya. Mereka tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Telah jelas teknik bikin yang disematui mandi seperti baristan listis terus. Electricity companies. It's utterly gross and grotesque. Ini benar-benar menjijikan dan mengerikan. Ini seperti menjatuhkan sanksi paling keras yang pernah ada terhadap Afghanistan, lalu menyalahkan sisa-sisa Afghanistan karena menyebabkan kelaparan. Padahal rakyatnya bahkan tidak bisa membeli obat di pasar dunia, tanpa bank-bank mereka diancam. Ini benar-benar brutal dan menjijikan. Pertanyaan bagi saya adalah apakah keadaan seperti ini bisa terus berlangsung lama? Karena sekarang, untuk pertama kalinya, kita berada di dunia di mana Tiongkok sebenarnya telah memberikan sedikit obat yang sama kepada Amerika Serikat dengan tanah jarang. Kita melihat perubahan-perubahan ini terjadi, bukan? Tiba-tiba akan ada pemasok alternatif, dengan harapan Kuba bisa mengimpor barang dari Tiongkok. Meskipun, bahkan jika mereka hanya bisa membawa Huawei ke Kuba, itu sudah merupakan sesuatu. Tidak. Mereka mengimpor barang dari Tiongkok. Masalahnya adalah Tiongkok tidak memberikan apapun secara cuma-cuma. Tiongkok harus dibayar untuk setiap hal. Jadi jika Kuba tidak memiliki kemampuan untuk membayar, tidak akan ada pengiriman. Rusia, di sisi lain, bisa memberikan barang secara gratis. Vietnam banyak membantu. Vietnam tidak lupa bahwa Kuba pernah membantu mereka selama perang. Namun Tiongkok lebih berorientasi pada bisnis. Mereka akan berbisnis dengan siapapun. Tapi tentu ya. Antisli saat ini aplikasi berbasis Miami bernama El Toque. Miami-based application called El Toque. They were trying to do it with Venezuela as well. Mereka juga mencoba melakukan hal yang sama dengan Venezuela. Begitulah cara mereka menaikkan inflasi di negara-negara tersebut. Di Venezuela, mereka menyebutnya Dollar Today. Dollar Today adalah sebuah aplikasi yang menentukan nilai mata uang lokal terhadap dolar. Pada dasarnya memanipulasinya agar mata uang menjadi tidak berharga. Semua orang menggunakan Dollar Today. Sekarang pemerintah Venezuela berhasil menghentikan Dollar Today. Aplikasi itu tidak berfungsi lagi. Ya, kamu membuka aplikasinya sekarang, itu hanya pada situs seperti itu saja. Jika mereka melakukan hal yang cadang bui, kami melakukan El Toque, di tiap penalti orang area mereka nak beli nilai peso terhadap dolar. So what is the peso worth versus the dollar? So it used to be 25 pesos per dollar. Today it's like Dulu nilainya 25 peso per dolar, sekarang sekitar 460 peso. Nah, perlu diingat bahwa nilai tukar resmi sekitar 130. Namun El Toque, yang didanai oleh National Endowment for Democracy dan lainnya, menetapkannya di angka 460, membuat mata uang Kuba praktis tidak berharga. Itu berarti daya beli rakyat Kuba sekarang nol. Itulah sebabnya kamu melihat begitu banyak migrasi. Orang-orang tidak memahami hal itu.
Alanya sama seperti migrasi dari Venezuela dan juga dari Cuba. Kan orang sepesan dengan Papua nalat beripot. Tada perang mata uang. Lalu lo akate mereka na pengungsi. Oh, mereka. There is a currency war. And then what do they say? Oh, these are refugees. Man, okay, you can have refugees. Baiklah, kamu bisa punya pengungsi yang merupakan imigran terkemuka, orang-orang yang bersuara lantang. Itulah yang disebut pengungsi politik. Saya dianiaya oleh pemerintah saya karena saya menulis buku ini, saya mengatakan ini atau itu, saya dipenjara begitu. Atau bisa juga, selama perang, ada pengungsi yang melarikan diri dari perang. Sekarang, jika ada jutaan orang meninggalkan suatu negara di masa damai, mereka bukan pengungsi, mereka adalah migran. Kamu mendapatkan migran dari Meksiko, kamu mendapatkan migran dari Puerto Rico, kamu mendapatkan migran dari Venezuela. Tapi tiba-tiba ketika itu Venezuela, oh disebutnya pengungsi. Baiklah. Kalau kamu tanya mereka, kenapa kamu pergi? Oh, karena ekonomi. Mereka tidak mengatakan, saya pergi karena pemerintah saya punya sesuatu yang khusus menentang saya. Has something particular against me? It's an insane way, and again, like you then again. Ini gila. Dan lagi, pada akhirnya kamu menyalahkan negara-negara yang sejak awal menjadi sasaran kebijakanmu karena tidak mampu menghindari sanksimu. Karena sanksimu benar-benar melakukan apa yang kamu katakan akan terjadi. Tapi mungkin untuk menutup pembicaraan ini, saya percaya hal ini tidak bisa terus berlanjut lebih lama lagi. Maksud saya, Kuba telah bertahan menghadapi ini selama 60 tahun. Venezuela telah menentangnya selama beberapa dekade. Jadi, apakah kamu melihat apa yang terjadi sekarang dengan Venezuela sebagai upaya terakhir AS untuk menegaskan dominasinya? Mungkin bahkan bersedia mengambil tindakan militer? Atau ini hanya upaya terbaru, semacam mari coba sesuatu yang baru, sedikit intervensi? Saya berharap saya bisa seoptimistis orang-orang BRICS yang mengatakan bahwa Imperium AS sedang berada di akhir masa kejayaannya, bahwa kekuatannya akan runtuh dan BRICS sedang bangkit. Dan nan menjadi multipolar. It's going down and BRICS are coming and it's a multipolar world. You know, I can't see it. Aku tak bisa melihat tapi aku tak melihat hal itu. AS tidak berhasil mengganti pemerintahan di Suriah seperti ini. Setelah 10-11 tahun, Hang Sui Stepensek to a time bunubus. Once they did it. Right. Begitu mereka melakukannya, sudah mereka melakukannya. Benar. Maksud saya, mereka sudah menyaksikan genosida di Gaza selama 2 tahun. Ya. Saya tidak melihat ada yang menghentikannya. Saya tidak melihat dunia multipolar di situ. Saya melihat banyak omongan, tapi yang perlu saya lihat untuk benar-benar percaya pada semua ini. Karena ingat, kita sudah mendengar hal seperti ini selama puluhan tahun, kan? Kamu tahu, beberapa orang bilang ketika AS kalah perang di Vietnam, ini akhir dari Imperium AS. Ketika mereka kalah di Afghanistan, ini akhir dari Imperium AS. Kalah perang tidak berarti akhir dari Imperium. Mereka tidak pernah menang perang sialan sekalipun. Mereka masih sebuah imperium. Maksudnya, mereka menginginkan perang yang mereka menangkan. Masalahnya, Amerika Serikat sebenarnya tidak pernah benar-benar kalah dalam perang. AS memang tidak memenangkan perang Vietnam, tapi yang kalah adalah Vietnam Selatan. Dan lihat di mana Vietnam Selatan sekarang, bukan? Amerika Serikat sebagai Amerika Serikat sebenarnya tidak pernah benar-benar kalah. Hanya ada satu bagian dari AS yang pernah benar-benar kalah dalam perang, yaitu Konfederasi. Selebas Longmengs. All sejak Stuffy. Always won or didn't lose. Yeah, because they frame it as they're pulling out. But Ya, karena mereka membingkainya seolah-olah mereka menarik diri. Tapi tidak, maaf, kalian dikalahkan. Kalian dikalahkan seperti tentara Vietnam yang menang. Di Afghanistan, ya kalian harus mundur karena kalian tidak menang. Jadi Afghanistan yang menang. Saya tidak melihat satupun perang yang mereka menangkan. Ya, saya melihat banyak presiden yang berhasil mereka bunuh, tapi itu bukan benar-benar kemenangan. Dan juga hasilnya tidak persis seperti yang kalian katakan akan terjadi. Jadi, agar saya benar-benar bisa berkata, kamu tahu apa, imperialisme AS sedang runtuh, saya harus melihat BRICS, yang punya mata uang yang benar-benar berfungsi, yang punya aliansi militer seperti NATO, sama kuatnya, dan yang punya pangkalan militer yang terkoordinasi di mana-mana. bases like coordinated all over the place, you know, and
Kau tahu, dan kau tahu sebenarnya dulu ada kekuatan seperti yang dimiliki Uni Soviet untuk turun tangan dan menghentikan genosida. Karena kita tahu Uni Soviet memang menghentikan satu genosida. Mereka yang menghentikan Holocaust bukan AS. Dan setelah itu, sejauh yang aku tahu, tidak ada lagi genosida sampai Uni Soviet runtuh. Dan sekarang genosida terjadi satu demi satu. Ya, bisa dibilang apa yang dilakukan Pol Pot di Kamboja adalah genosida. Dan siapa yang menghentikannya? Vietnam. Benar. Jadi yang aku lihat sekarang adalah tanpa blok besar itu yang dulu benar-benar kuat, kita sebenarnya tidak punya kemampuan untuk menghentikan apapun. Well, I do think Ya, maksud saya memang berpikir mereka sedang berusaha berkembang ke arah yang berbeda, bukan menjadi aliansi, tapi menjadi sebuah jaringan. Tapi sekali lagi, saya berharap Amerika Serikat pada suatu saat akan menyadari dan berkata, oke, mungkin kita perlu menghentikan pendekatan yang mencoba mengganti rezim semua orang. Tapi mereka belum akan melakukannya. Apa yang terjadi di Venezuela saat ini masih sulit ditebak. Tapi saya berharap kita bisa berkomunikasi lagi setelah kita tahu lebih banyak. Kaitsa, orang-orang ingin membaca lebih banyak tulisanmu. Kemana mereka harus pergi? Kaisa, people who want to read from you, where should they go? Ya, jadi itu tergantung pada bahasa apa yang mereka gunakan untuk berbicara dan bahasa apa yang mereka baca. Tapi ya, mereka bisa menemukan saya di Facebook dan Instagram tempat saya memposting semua yang saya tulis, kadang-kadang dalam bahasa Swedia, Inggris, Spanyol, atau Prancis. Saya hanya ingin menambahkan satu catatan lagi tentang Venezuela dan AS. Saya tidak berpikir ini soal sikap dari AS seperti, oh, kami melihat ini tidak berhasil, mari kita hentikan. Saya mengatakan bahwa ExxonMobil ada di balik ini. ExxonMobil adalah perusahaan multinasional yang perlu menghasilkan keuntungan. Jadi yang mereka lakukan, karena Venezuela menasionalisasi ladang minyak terakhir pada tahun 2007, berbeda. Sebagian besar perusahaan multinasional menerima hal itu dan menyadari, kita harus bekerja dengan ketentuan baru di sini, seperti Chevron. Tapi ExxonMobil berkata, tidak, kami tidak menerima ini. Jadi, mereka berusaha agar pemerintahan ini jatuh supaya bisa kembali seperti dulu. Yang mereka lakukan adalah pergi ke Guyana dan mengeksplorasi ladang minyak di perairan lepas pantai, yang sebenarnya belum jelas apakah perairan itu milik Venezuela atau Guyana. Kedua negara sama-sama mengklaimnya. Dan sekarang Exxon berkata, tidak, ini milik Guyana. Mereka membeli pemerintah dan menemukan cara untuk kembali masuk ke sana. Paham maksud saya? Dan hal ini dibingkai oleh media, seolah-olah Venezuela akan berperang dengan Guyana, ingin merebut wilayah mereka, dan semacamnya. Tapi kita harus melihat apa yang ada di balik semua itu. Kita harus melihat apa yang ada di balik imperialisme. Selalu ada perusahaan-perusahaan multinasional yang mengendalikan segalanya. And wasn't Pompeo the ExxonMobil? Apa Pompeo dulu bukan bos ExxonMobil? Yang itu orang. Kenapa jadi CEO salah satu perusahaan besar, Tuwara? Aku lupa I agak. don't remember now. Ja, gitu, vielleicht. Baik, struktur ekonomi AS pada akhirnya bertanggung jawab dalam mendorong proses politik, seperti yang telah kita lihat. As we've seen. Baik. Kitsa, kami back is kawasan ini. Terima kasih, Kal. Senang bisa berbicara denganmu. Numambris ni Jabal Chani. Chew.